Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak mari sama-sama kita khusyuk bermohon pada Allah. Mudah-mudahan sekian banyak majelis, termasuk majelis kita di pagi hari ini, akan menjadi asbab jika ada satu saja kebaikan dari majelis ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat pandemik ini dari seluruh muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 1 sampai 13 Agustus Kota Bogor 85 kasus positif. Ya. Alhamdulillah 2 saja yang meninggal, yaitu yang ada di Bogor Barat, tepatnya salah satu pimpinan ormas bersama dengan anaknya karena pulang dari Kediri. Konon katanya memang beda-beda. Jadi ada corona di daerah sini beda dengan corona di daerah yang lain. Corona di daerah sana katanya persis yang kayak di Eropa. Jadi sangat kuat. Bukit Cimanggu City sudah ada juga. Sukadamai sudah ada juga. Apalagi Kedung Waringin, masjid, salah satu di masjid kami tutup. Alhamdulillah hari ini, hari Jumat kemarin dibuka kembali. Ya, di Yasmin ada masjid juga yang tutup. Alhamdulillah kemarin juga sudah dibuka. Nah, ini semua menjadi perhatian bagi kita. Nah, pagi hari ini kita akan membahas salah satu yang menyebabkan orang, ya, mohon maaf ya, ini bukan penyebab tapi perlu kita bahas. Dalam agama ada istilah selain kafir, selain fasik, selain munafik, tapi ada orang-orang yang disebut dengan al-ghafilin. Al-ghafilina. Kata dasarnya ghafala. Ini dia. Ghafala artinya lalai atau lengah. Makanya jangan suka main gaple. Gaple ini sama dengan gofala. Karena nggak bisa disebut gofala, disebut gaple. Artinya
lengah. Ayah ke warung Pak Haji itu, kenapa? Sakit banget nih kepala. Iya deh, warung Pak Haji itu 1 kali blok, 1, 2, sampai di warung Pak Haji, wih, kumpul teman-teman. Mas, gaple yuk. Ush, boleh juga nih. Tadinya disuruh beli obat sakit kepala, di rumah habis persediaan. Udah 3 kali putaran, saya harus pulang nih, udah kemalaman. Bu, obat nyamuk bakar 1 ya. Masya Allah. Pulang ke rumah, kira-kira istri bilang apa? Obatnya mana? Ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dasar tua kolot bangka, keluar semua itu, Masya Allah. Itu contoh makna gofala, lalai. Nanti kita juga akan mengaitkan dengan sifat dasar manusia, al-insan. Manusia itu kata Nabi apa? Mahallul khata' wan nisyan. Ini dia. Manusia itu tempat apa? 1, salah. 2, lupa. Apa beda lupa dengan lalai? Sudah sampai masjid, astagfirullah, nggak bawa sajadah. Apa namanya? Lupa. Pas bangun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, azan nih. Tidur lagi. Bangun-bangun jam 7. Itu lupa apa lalai? Alhamdulillah paham ya, masyaallah. Masya Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang beriman tuh di dalam Al-Quran kita akan mulai. Buka Quran ujung surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat 205. Quran surat Al-A'raf halaman 176. Halaman 176 bawah. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ya, sudah dapat? Kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal. Minal qawli bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ya, anak muda baca terjemahan. Pinjam Abi punya itu. Kita dengar soalnya. Kedengaran enggak? Jadi dalam bab berdoa, wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu. Kata ulama yang lain, sebutlah Tuhanmu. Dengan cara apa? 2. 1, tadarruan, penuh kerendahan.
Jadi kalau mau berdoa nggak boleh tangan di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan doa itu. Ya, tadarruan, tadarru, kerendahan, memelas. Aduh, setiap hari memelas, ya Allah, kau angkat pandemik ini. Karena pandemik ini dampaknya sudah kemana-mana. Anda akan kaget kalau mau ke Yasmin, persis sebelum rumah sakit Hermina. Saya sampai kaget, kok pandemik rame banget. Ada gedung gede 3 lantai, itu warna krem. Kalau normal 40-50 orang 1 bulan yang berurusan di kantor itu, paling banyak. Tapi sekarang, ya sekarang itu 1 bulan sampai 130 orang berurusan di situ. Nama kantornya Kantor Pengadilan Agama. Jadi sudah sampai pada tingkat dibawa ke pengadilan agama. 68% yang gugat istri sekarang. Dan penyebabnya paling banyak persoalan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini dampaknya ada berat. Makanya memang perlu duduk, memelaslah pada Allah. Ya, tadi selesai sholat tuh imam tuh suaranya lebih rendah dari ketika baca sholat. Istighfarnya lebih rendah, doanya lebih rendah. Kenapa? Ada 2 yang dia lakukan, tadarruan, merendahkan diri, dan yang kedua khifatan. Apa? Ada rasa takut. Ya Allah, kalau kita berdoa, rasa takutnya tidak dikabulkan, ada rasa takut kita di hadapan Allah. Mana lebih banyak? Halo. Rasa takut kita karena di hadapan Allah, atau rasa takut kita kalau tidak dikabulkan Allah? Mana yang ada? Dua-dua enggak, ngantuk Ustaz. Jadi lihat di Jogja itu, kalau datang bicara sama sultan itu penuh dengan kerendahan gitu. Selesai juga nggak bisa balik belakang, undur. Itu dengan sultan. Sultan tuh orang yang punya kekuasaan. Apalagi dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana bisa kita tidak tadarru begitu? Hari ini Masya Allah, ayo lebih tadarru lagi. Masya Allah. Ya, Allah yarham Ustadz Arifin Ilham sudah nggak ada. Salah satu contoh belajar menjadi ustadz yang penuh tadarru itu Allah yarham Ustadz Arifin Ilham. Tadarru sekali, takut sekali. Ya, dan berusaha kita jemput dari Jakarta sampai Ternate. Ternate naik kapal 1 malam ke Halsel, Halmahera Selatan. Jauh banget. Nggak pernah tidur, nggak pernah ngobrol. Kalau ngobrol jawab sudah, terus zikir. Dan zikirnya tidak sekedar zikir, kayak orang takut kalau pesawat mau jatuh, kalau orang takut kapal mau tenggelam. Baru ditanya, oh ini namanya tadarru. Masya Allah. Ada ustadz lulusan Pakistan, ya, dosen saya. Ya, karena wajib semua harus tonton sebuah film monumenter. Pulang dari sana nggak mau naik mobil, sampai ke asrama dia jalan di atas trotoar. Kalau ada toko yang paling dalam, kalau ditutup pagar di trotoar paling pinggir.
Dan selama jalan itu nunduk dia. Masya Allah. Takut banget. Udah jarang kita punya orang-orang seperti ini. Kenapa doa kita tidak dikabul? Karena ketika berdoa, ini kuncinya. Harus ada kerendahan hati dan penuh rasa takut. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa? Lihat, wala takum minal ghafilin. Al-A'raf 205. Larangan, wala takun, dan janganlah kalian menjadi, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Masya Allah. Ada orang sholat lalai. Ada orang sholat lalai. Ayatnya sangat akrab di telinga kita. Fawailul lil musallin. Fawail. Wail itu, wailun. Cuma dua dalam Al-Quran artinya. Satu, celaka. Dua, neraka. Wail. Tapi tidak pernah ada terjemahan celakalah orang-orang yang sholat. Enggak ada. Ya, disebut dengan apa tuh? Fawailul lil musallin. Ada orang-orang yang lalai dalam sholat. Ibnu Katsir menjelaskan adalah orang yang sengaja, alladzina apa? Yata'akharuna, orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan, muta'ammidan, dengan sengaja. Alladzina yata'akharuna, orang-orang yang dengan sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada? Ya Allah. Salah satu penyakit selama pandemik ini, perhatikan orang rumah. Zuhurnya lihat jam berapa. Kita pulang dari masjid, mah sudah zuhur. Zuhur apaan ayah? Zuhur 4 rakaat. Kan belum asar ayah. Ya Allah. Jadi zuhurnya itu selalu menjelang asar. Orang rumah itu. Coba, mah, udah asar mah. Asar, maghrib juga masih lama. Masya Allah. Yata'akharuna, sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Jangan tanya isya. Pokoknya kalau zuhur asar boleh kalian tanya. Kalau isya nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Ini bahaya sekali. Nggak boleh. Kalau bisa di tengah pandemik seperti ini, nggak boleh ada satupun orang menunda waktu sholat. Kita sudah pernah bahas. Salah satu amalan paling utama dalam agama kita adalah as-salatu ala waktiha. Saking pentingnya amalan ini, Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, belum ada Ustadz yang bahas kitab ini, Pak Anton. Siapa yang suka bahas hadis di sini? Ustadz, minta beliau daripada bab kemana-mana, minta beliau mulai semester berikut membahas hadis ya, Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Cuma 2 jilid. 1 jilidnya begini. Ini kitab ini Imam Al-Bukhari itu sangat selektif memilih hadis. Dan hadis pertama yang beliau tulis dalam kitab ini adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud.
Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Salatlah kamu pada waktunya. Seluruh keluarga muslim bereskan ini, asbab menjadi penyebab Allah akan angkat pandemik ini. Ustaz tenang aja kok, sudah mulai disuntik kok relawannya. Ada Bukit Cimanggu Al-Hidayah yang jadi relawan, disuntik vaksin. Ada? Masya Allah, siap-siap aja. Masya Allah. Bapak-bapak, pastikan ini, ya, jangan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Yang ada handphone, coba cek istri, udah salat subuh belum? Sudah Ustaz, dia yang bangunin saya tadi Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Memang yang berat tuh, saya tidak akan datang taklim kalau anak saya belum bangun. Dari 3:30 dibangunin. Tadi malam ngerjain tugas, ini daring juga bikin beban ini. Harusnya Jumat libur, Jumat banyak banget tugasnya. Kasihan dia sampai jam 11, Masya Allah. Bangunin dari 3:30, Masya Allah, berat. Kalau kita nggak punya hati, biar deh, pergi deh. Nggak bisa gitu Pak, sabar. Tungguin sampai dia duduk, tungguin sampai dia kamar mandi, tungguin sampai dia udah pakai baju muslim, nah baru kita jalan. Boleh loh Pak, langsung pergi ke masjid. Itu kalau Bapak sampai pulang dia masih tidur, Allahu Akbar. Beban. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Sekarang kita masuk. Bapak-bapak, siapa orang-orang lalai? Masya Allah. Manil ghafilin, siapa orang-orang lalai? Kalau Anda baca ayat ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Mari kita lihat. Masih di surat yang sama, 7 ayat 179. Siapa orang-orang yang lalai? Masya Allah. Geser dikit aja Pak. Geser satu halaman, sebelah kiri pojok atas, 179. Cuma geser satu halaman, sebelah kiri paling atas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Masya Allah. Dek, baca lagi dek. Beda suara orang tua sama anak muda, ya, Masya Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang Ya Allah. Ulaikah, Bapak perhatikan ada 2 kali kata ulaikah.
Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampai ada 2 kali kata yang menunjukkan ulaika. Pertama, ulaika kal an'am. Yang kedua, ulaika humul ghafilun. Ayat ini dimulai dengan penjelasan Allah. Kebanyakan isi neraka jahanam, Masya Allah, na'udzubillah. Kebanyakan isi neraka jahanam jin dan manusia. Yang lain 1-2. Kebanyakan isi neraka jahanam cuma 2, jin dan manusia. Kenapa yang lain Ustaz nggak ada? Karena cuma 2 ini yang ada beban. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Harusnya mereka diciptakan hanya beribadah, tapi kebanyakan mereka lalai. Apa yang menyebabkan manusia lalai? Mari kita urut. Manusia punya 3 potensi utama. 1, hati. Jadi hati itu ada 2. Ada hati kulub, ada hati fuad. Kalau fuad itu akal, kalau kulub hati. Ya. Yang kedua, mata. Yang ketiga, telinga. Ini dalam manusia tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak. Apalagi tidak berfungsi. Kita tes fungsi mata untuk sudah cerdas. Kalau hanya melihat, kambing juga melihat. Harusnya mata untuk melihat yang baik gitu. Telinga untuk sudah mulai penjar, mendengar yang baik. Nggak boleh cuma mendengar. Kemarin jadi sembelih di sini, menyembelih jadi di sini. Saat menyembelih ada nggak temannya di samping? Satu kan, yang suka masalah gini, habis sembelih taruh di situ, terus sembelih lagi. Harusnya diangkat ini Pak, dipisah. Jangan dia mau datang, Masya Allah. Berarti berikutnya, ya ente ini, Masya Allah. Itu juga nggak bagus. Fa'idha dabahta fa'ahsinu dhibhata. Apabila kamu ingin menyembelih, maka perbaguslah sembelihanmu. Salah satunya apa? Tidak boleh hewan melihat temannya yang sudah disembelih. Makanya kamar sembelih steril. Ketika dia masuk di kamar sembelih, tidak dia melihat yang lain. Di kita itu habis sapi disembelih, sapinya tidak dipindah. Pada saat motong, dia lihat, begini nasib saya ini, Masya Allah. Kami kemarin itu problemnya. Kenapa? Lahan yang terbatas. Ada 100 masjid yang tahun ini motongnya pakai RPH. Kenapa bisa Ustadz? Karena motongnya tahun ini 2 kali. Hari Jumat dan hari Sabtu. Yang potong hari Jumat pahalanya sempurna. Yang motong hari Sabtu pahalanya sekian persen. Kok begitu Ustadz? Karena hari yang paling besar adalah hari berkurban. Inna a'zamal ayyam indallah yaumun nahar. Walaupun Jumat tetap berkurban. Potong hari Sabtu Ustadz, kami jam 5:30 sudah mulai kumpul. Jam 6 sudah mulai potong. Alhamdulillah Ustadz, habis zuhur sudah selesai. Dari sisi maslahat iya, tapi dari sisi keutamaan sudah lewat 1 hari. Tahun depan Lebaran Haji hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021. Karena hari Selasa, usahakan sholat tepat waktu, 6:30 sholat. Beritahu khotib, jangan lama-lama. Baca surat sebagaimana sunnah, Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah, khutbahnya 15 menit plus doa, selesai. Yang mau motong harus ikut sholat di sini. Selesai sholat, jamaah yang mau motong tidak usah pulang, langsung ngantri menyaksikan pemotongan.
insya Allah zuhur selesai. Kalau DKM sudah siap, Al-Falah Yasmin sektor 6 tahun ini motong sendiri. Tahun kemarin pakai RPH, tapi mereka sudah dapat alat, sapi dimasukin ke dalam alat, diputar, serek. Hampir tiap orang pengorban kemarin saya dijagal. Kenapa? Sapinya udah begitu, nggak bergerak, dia motong. Ikut teknis, mulai motong. Kambing, hampir setiap yang mengorban kambing wajib motong sendiri. Masya Allah, mantap. Tahun depan mudah-mudahan kalau pandemik ini insya Allah selesai, mudah-mudahan, amin. Kurban bisa lebih baik, ya. Idul Fitri, Rastu Ramadan sampai Lebaran selesai pulang. Tapi kalau Lebaran Haji tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah puncaknya. 11, 12, 13 tetap pahala-pahala. Jadi jangan sampai kemudian Idul Adha tahun depan harus lebih baik insyaallah dari tahun ini. Baik, siapa orang lalai? Satu, orang yang punya hati tapi tidak mau, tidak merasa, tidak memahami ayat-ayat Allah. Hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli. Apa kata Allah di sini? Yang pertama, mereka seperti apa ini? Al-An'am. Apa ini Al-An'am, Pak? Binatang ternak. Yang kita sembeli kemarin bukan harimau. Pak Haji walaupun punya duit nggak boleh sembeli harimau. Binatang ternak. Kenapa binatang ternak yang kita sembeli? Binatang ternak itu binatang yang paling kelasnya bawah di antara semua binatang. Harimau bagaimanapun dia, puncaknya mencakar, mencabik, membunuh. Itu harimau, cuman itu aja. Tapi harimau tidak pernah memperkosa kancil, walaupun kancil nggak pernah pakai celana. Itu. Binatang ternak, ya Pak, cuma dua hidupnya, perut dan di bawah perut. Itulah sebabnya binatang ini yang disuruh disembelih. Karena ketika darahnya mengalir pula, jatuh pula sifat kebinatangan kita. Dulu orang tua kita agak kasar, keras. Kalau anaknya suruh bangun subuh nggak bangun, suruh mandi nggak bangun, suruh ke kebun nggak bangun. Apa kata orang tua? Dasar binatang. Kasarkah orang tua? Tidak. Ini dalilnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Pertama, kal, pakai kal di sini. Seperti. Tapi kedua kali, balohum adol, lebih sesat daripada binatang. Harimau tidak pernah menghajar anaknya. Tapi hari ini, Masya Allah, manusia itu Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Mati hatinya, buta matanya, hancur telinganya. Makanya bapak-bapak, kalau anak tidak mau itu jangan cubit di telinga. Nanti dia nggak mau dengar-dengar lagi sama kita. Gitu. Masih ingat masa kecil, baik orang tua maupun guru, cubitnya di mana? Loh, nggak pernah dicubit ya? Paling banyak di sini. Paha. Oh, tali pinggang ya, Masya Allah. Terjadi perbedaan para ulama. Dorobah, memukul.
Ustaz boleh nggak mukul anak? Dalilnya letter leg. Muru auladakum bis shalah wa hum bisab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka. Wa hum bi asri sinin, kalau sudah 10 tahun. Enggak ada ulama berbeda pendapat. Pokoknya pukul. Tapi ke sini sudah mulai mengerti doroba itu apa maknanya? Punishment, hukuman. Cuma menggunakan kata doroba. Apa maknanya? Kalau dia nggak sholat, no game, no main. Tapi sekarang nggak bisa kita larang. No game, ayah, daring ayah. Ya Allah, gimana? Di rumah saya 3 anak, semuanya daring. Yang paling semangat anak nomor 3. Kenapa? Pas dia kebetulan dapat handphone baru. Yang besar handphone lama, yang kecil pakai handphone kami. Yang 2 itu dia dapat handphone baru. Itu yang paling semangat sampai hari ini. Saya bilang benar ya, yang namanya baru itu semangat. Kalau udah tua-tua, Masya Allah, mau pingsan juga ini, Masya Allah. Punten Pak, harusnya dibagi dong ya, kopi kayak atau apa, ya Allah. Oh ya Allah. Kalau yang tua-tua nggak semangat dong. Kalau baru itu, apalagi di pandemik begini punya baru, semangat, Masya Allah. Pak, nanti tolong ini diedit ya, jangan sampai ke rumah, Masya Allah. Ini cuma pintar ceramah di masjid begini nih. Kalau di rumah kembali lagi ya ke laptop, Masya Allah. Singa di podium, pulang jadi kucing di rumah ya, Masya Allah. Begitulah. Tapi kan saya sudah bilang Pak, bukan soal berani atau takut Pak. Menikah lagi itu bukan soal berani atau takut. Karena ada yang lebih kuat dari keberanian. Apa itu Ustadz? Kesetiaan. Takbir. Ini yang bikin ibu-ibu ngundang Ustadz Yasir ya, Masya Allah. Masya Allah. Saya selama masa pandemik ini sudah hampir 5 kali diundang di sebuah majelis ta'lim, rutin banget. Saya bilang, Bu, bukankah ada 5 ustadz di masjid ini? Berdasarkan peraturan ustadz untuk mengurangi terkontaminasi dengan warga luar, maka kami sepakat ustadz cukup 1, supaya jangan sampai ada ustadz tanpa disadari ustadz juga OTG. Masya Allah. Sudah terbukti ustadz 2-3 kali mengisi, tidak ada kami yang tertular. Jadi kami berharap ustadz aja untuk sementara. Masya Allah. Mak-mak ya, ini satu-satunya majelis taklim ibu-ibu yang buka. Yang ikut cuma 15 orang di masjid. Ya, duduk semua. Tapi pakai meja, pakai buku, Quran terjemahan, hadis. Salah dikit, Ustadz nggak cocok nomor hadisnya. Masya Allah. Masya Allah, kencang benar mereka. Tapi ketika saya bilang kayak tadi, ya, ada yang lebih kuat dari keberanian, kesetiaan. Kata mereka, ini ustadz kami. Masya Allah. Belum tahu mereka ya, Masya Allah. Sebenarnya inilah ujian para ustadz sebenarnya ya. Keinginan besar, namun apa daya, Masya Allah. Ya, kata Ustadz Somad, Ustadz Yasir itu nggak tahu kesetiaan dan takut itu beda tipis. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak, mata, hati, mata, telinga. Ustadz tidak bahas ini, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Quran surat 17 ayat 36. Apa kata Allah? Saking beratnya 3 potensi ini, jangan sampai kita lalai. Apa kata Allah? Surat 17 pindah 10 surat ya. Tadi surat 7 terus, sekarang 17. Ayat yang ke-36. 285.
halaman 285. Ya, tengah-tengah ya. Bawa. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Ikut boleh kalau ada pengetahuan. Kalau tidak ikut pengetahuan, namanya apa itu? Sekedar ikut Muhammad. Yang mengikuti Muhammad, Muhammadiyah. Tapi mengikut dengan ilmu beda dengan mengikut tidak punya ilmu. Orang awam mengikut tanpa ilmu. Pokoknya bagaimana kata kiai, ikut aja. Tapi kita lihat apa dalilnya, apa penjelasannya, apa korelasinya. Makanya perlu Ustadz itu menyampaikan secara rinci. Apa kata Allah? Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak tahu pengetahuannya. Kenapa? Pengetahuan dikaitkan dengan ini. Karena setiap hati, setiap inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad, fuad hati, akal maksudnya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya itu semua. Jadi di hari kiamat Pak, orang manusia itu lalai gara-gara ini Pak, tidak berfungsi dengan baik. Makanya kenapa kita sholat 3 ini, tidak boleh sholat tutup mata. Dalam bab fikih disebut makruhat fis sholah, bab-bab yang dimakruhkan dalam sholat, tutup mata, nggak boleh. Allahu Akbar, matanya melihat di mana? 3 mazhab suruh melihat di waktu tempat sujud, kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki 1, tidak bersedekap, Allahu Akbar, dan tidak melihat begini, dia lurus. Kenapa mazhab Maliki lurus? Karena syarat berdiri sholat itu adalah qoma. Qoma itu tegak. Kalau begini kita merunduk. Tapi ada hadis, sholat lihatlah tempat sujud. Yang dilihat tempat sujud, bukan belakang orang. Masalahnya itu Ustadz, yang sholat depan kita ini, dia sumber kelalaian Ustadz. Dia pakai kaos yang ada tulisan. Udah gitu tulisannya memancing emosi Ustadz. Apaan lu? Gua tonjok, ini orang aja berantem ini, ya Allah. Aduh, yang paling parah Pak, pas orang gemuk di belakang tulisan itu, pasti Allahu Akbar, gendut, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya makruh ini di belakang kita ada tulisan. Makruh sholat tutup mata, seperti itu. Tadarruk tidak sampai tutup mata. Tadarruk penuh kerendahan, tapi tidak tutup mata. Ya, jadi bapak-bapak, di tengah pandemik ini jaga hati kita jangan sampai dilalaikan. Ada orang sholat Pak tapi lalai karena sholatnya di masjid, hatinya di supermarket. Allahu Akbar. Ya Allah, tutup jam berapa tuh Jogja, ya Allah. Itu bukan sholat namanya. Itu dia. Makanya dalam bab sholat ada namanya menghadirkan hati. Allahu Akbar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan kalian cabut panah di pundakku kecuali ketika aku lagi sujud. Kenapa? Tidak ada hamba yang lebih dekat dengan Rob kecuali waktu sujud. Dicabut itu panah Ali di pundaknya, sujud, nggak terjatuh Ali. Masya Allah. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi dia, cabut lagi panah yang satu. Masya Allah, luar biasa. Kita kalau dicabut pada saat gitu, selesai sujud, nggak bangun-bangun sujud kita. Ali bin Abi Thalib sudah sampai level begitu. Pernah Abu Bakar dan Ali disandingkan oleh Rasulullah, mana di antara mereka yang sujud, yang paling khusyuk dalam sholat.
Selesai dua-duanya khusyuk kata Rasulullah. Tapi Abu Bakar jujur. Kata Abu Bakar, ya Rasul, dari awal sampai salam aku tidak ingat lain kecuali Allah. Tapi ketika mau salam aku ingat apa? Surbanmu yang kau janjikan. Siapa yang sholatnya khusyuk aku berikan surban. Masya Allah. Ingat perintah sholat untuk apa? Toha. Toha 20 ayat 14. Ini ayat tidak boleh hilang. Ingat baik-baik, supaya kalau sholat sadar baik-baik. Lihat ayatnya baik-baik. Ini ayat Pak, dalil kenapa kita panggil dia Allah. Kalian bilang-bilang Allah, dari mana itu nama Allah? Ini dalilnya. Lihat ayatnya, sama-sama kita baca pelan-pelan. Toha, halaman berapa? Tolong dibantu. 313. Cuma geser sedikit ya. Ayat paling atas ya. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi kalau orang tanya, kenapa kalian panggil Tuhan kalian dengan Allah? Ini dalilnya. Innani anallah. Allah sendiri yang memperkenalkan. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang kalian sembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah kepadaku. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Nah, inilah dalil bahwa solat bentuk penyembahan yang paling utama. Dirikanlah solat. Buat apa? Lidzikri, supaya kalian ingat kepadaku. Bapak, kita sudah dapat kesimpulan, orang lalai paling banyak di solat. Kalau solat tidak ingat Allah, berarti lalai. Allah berfirman, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maka tugas kita jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Hati yang tidak terjaga, mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, hampir dipastikan kalau sholat lalai. Itulah sebabnya kenapa kita butuh imam tetap. Itu imam harus tetap, DKM harus imam tetap. Dan saya bisa menilai itu, imam itu dari suaranya, ini mah udah khusyuk ini. Gitu. Dia punya suara khas itu terus tetap. Gitu. Ada imam tuh bisa bertahan lama. Ya. Di masjid kami dari 3 imam yang kita ada lulusan Turki, ada lulusan dari mana, yang satu dari Cianjur. Ini anak pimpinan kiai. Tetap aja dia itu. Yang 2 ditanya, kenapa kalian nggak mau lagi jadi imam? Habis DKM-nya tidak mau menepati janji Ustadz. Kami ditawarkan begini, ini sudah sekian bulan nggak begini. Oh, kalian demo ya. Nah, DKM tolong diperhatikan haknya. Akhirnya 2 orang resign. Saya panggil yang satu, kamu bagaimana? Alhamdulillah Ustadz bisa berkhidmat pada umat. Oh, ini imam ini berarti ya. Jadi hatinya itu terjaga, mata terjaga. Maka jangan merusak mata imam. Kalian kirim-kirim video ke imam dengan macam-macam. Kalau ada imam ikut grup kita, jaga grup itu baik-baik. Kalau ada grup macam-macam, apalagi yang suka konyol, kita keluarkan admin, keluarkan orang begitu. Jangan masuk di grup DKM itu. Begitu. Di masjid saya itu Pak, saya lihat imam, baru dari mana Pak Ustadz? Ini tadi disuruh istri. Oh iya. Langsung wudhu imam. Iya benar. Sholat. Masalahnya di saya itu ada 2 orang santri yang mungkin 30 juz. Lagi nunggu mau ke Madinah. Itu di belakang persis itu. Benar. Udah gitu masih muda-muda. Salah dikit langsung keluar ayat. Masya Allah. Pokoknya kalau dia lagi pergi jauh-jauh langsung ke masjid wudhu, itu pasti kalau jadi imam. Saya panggil, kalau dari jauh-jauh gak usah baca ayat panjang, ayat pendek aja saya bilang. Karena kalau dia pulang dari jauh datang lagi imam tuh pasti salah.
ditegur. Saya tanya sama santri, kenapa kalian tegur kasar-kasar begitu? Oh enggak Ustadz, kami punya standar. Kalau dia cuma salah baca, salah apa, kami diamin dulu. Tapi kalau ayatnya loncat, kami langsung tegur. Oh begitu. Jadi hei. Kalau mau tegur imam, kalau dia cuma salah baca, jangan kalian langsung tegur. Biarin aja. Nanti dia balik lagi. Tapi kalau dia loncat, nah itu kalian harus bacakan ayat yang harusnya dia baca. Begitu. Jangan main-main tegur aja kalian. Dan yang boleh menegur itu nggak boleh duduk di belakang teriak dari belakang. Woi, wah itu bukan tegur namanya. Dia ada tugas di sini. Makanya ada sajadah satu yang disebut naib. Nah itu dia. Jangan pakai jeans, kaos, dadalik tuh di sini. Ustadz, bentar lagi waktu syuruk. Sekarang kita akan beri kunci utama supaya tidak lalai. Ustadz, ini kan jaga ini. Gimana kami supaya tidak lalai? Kita lihat contoh dari orang yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, dipanggil oleh Rasulullah, disampaikan kepada dia, ya, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa ini luar biasa. Tidak ditinggal Nabi sebelum beliau membaca doa ini baru salam. Seluruh solat, solat wajib, solat sunnah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika yang kedua wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Ini dia. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Kalau sampai level Nabi sampai minta tolong, berarti ini perkara tidak mudah. Tolonglah aku ya Allah ala dzikrika. Ala dzikrika. Kalau ada harful ala ketemu dengan kata zikir, berarti apa maknanya? Untuk selalu mengingatmu ya Allah. Manusia cuma dua. Kalau dia tidak ingat Allah, lalai, titik, tak usah dibantah. Kalau dia sudah ingat Allah, ketika dalam masa-masa ujian apa? Wa syukrika, lebih banyak bersyukur, bukan mengeluh. Istri yang suka mengeluh, kuncinya tidak ingat Allah. Salah ngomong nih, rekam dia. Pokoknya istri yang suka mengeluh itu zikirnya amburadul. Kalau istri yang suka berzikir, bawaannya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Bi, kita masih hidup, yang lain mati. Gitu, Masya Allah. Jadi nggak mengeluh Bi, udah hampir 1 tahun nih Bi nggak jalan-jalan. Masya Allah, masih mikir jalan-jalan pandemik. Ya Allah Bi, ganti daster ke apa ke? Masya Allah. Zikrika wa syukrika. Lihat, ini doa maknanya, kalau orang selalu ingat pada Allah, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Outputnya wa husni ibadatik, menjadi hamba yang paling terbaik. Inilah makna ujian. Quran surat Tabarak 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian, kehidupan, ujian semuanya. Yang mati ujian, yang masih hidup ujian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Mau paling baik amal perbuatannya? Zikir pada Allah, mensyukuri nikmat Allah, wa husni ibadatik. Setiap ujian melahirkan para teladan. Ujian yang paling panjang Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kaya jadi miskin. Anak 11 orang mati sekaligus dengan rumah yang tertiup angin kencang. Semuanya perbuatan iblis. Sampai akhirnya tubuhnya mengeluarkan bisul, mengeluarkan nana. Istri yang begitu sabar tak tega meninggalkan. Tapi apa ketika istrinya datang? Ayah, mintalah pada Tuhanmu. Kau Rasul Allah. Apa kata dia? Lihat Pak. Ibnu Jarir meriwayatkan 18 tahun musibah dipikul oleh Nabi Ayub. Ketika istrinya minta,
Berdoalah pada Tuhanmu, engkau Rasulnya. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu. Kenapa? Baru 18 tahun aku dicoba. Sementara kita pernah hidup bahagia, kita pernah hidup kaya, kita pernah hidup senang lebih dari 18 tahun. Itu namanya hamba yang selalu ingat kepada Allah. Kita baru berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. Mau masuk 6 bulan. Belum ada apa-apa ini. Ini Ustadz mengharapkan berapa bulan lagi Ustadz? Bukan begitu. Kalau lagi masa pandemik, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir, apa kata Rasulullah? Saya harus tulis hadis ini karena banyak orang yang lalai, ya. Apa kata Rasulullah? Lihat ini, luar biasa. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika kamu lagi senang. Ingatlah Allah ketika kamu lagi sehat. Ingatlah Allah ketika kamu lagi punya. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Dia akan mengingatmu ketika kamu lagi susah. Allahu Akbar. Ta'arraf ilallah firraha. Al-A'raf, surat Al-A'raf, ya, kita bahas dari tadi. Ingat-ingat Allah ketika kamu lagi senang, lagi punya. Niscaya Allah akan mengingatmu ketika kamu lagi susah. Hari ini kita lagi dalam masa kesulitan. Siapa yang Allah ingat? Orang yang selalu ingat Allah ketika dia lagi senang. Mari jamaah sekalian, kita terus mengingat Allah. Jangan sampai lalai. Semakin banyak orang yang ingat Allah, maka semakin pantas pandemik ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ada banyak kezaliman pada diri kami. Jadi juga kezaliman saudara-saudara kami, kezaliman umat manusia. Jangan kau campakkan kami, apalagi kau binasakan kami karena dosa dan kesalahan kelalaian kami. Ya Allah, jika ada kebaikan sedikit saja di antara kami pada majelis pagi hari ini, ya Allah, jadikan asbab, engkau angkat ya Allah al-baras, al-junun, wal-juzam, wa min sayyil asqam. Ya Allah, angkat pandemik ini ya Allah dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan saudara-saudara kami yang beriman, yang gugur di tengah pandemik, engkau janjikan syahid bagi mereka ya Allah. Yang lagi sakit ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan dan prasangka baik kepadamu ya Allah. Kami yang lagi sehat ini ya Allah, atau tadi kami sadari, lindungi kami dari semua bala, wabah yang masih berkepanjangan ini ya Allah. Lindungi orang-orang yang di rumah kami ya Allah, beri mereka kesabaran ya Allah. Lindungi ucapan mereka ya Allah dari ketidaksabaran. Jauhkan anak-anak kami dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, teriakan yang membuat orang tua pusing ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.